Selain itu, Nabi Adam alaihissalam mempunyai anak yang masing-masing dilahirkan oleh istrinya secara kembar yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang pertama, Qabil dengan saudari kembar perempuannya. Yang kedua, Habil dengan saudari kembar perempuannya. Nabi Adam alaihissalam ingin menjodohkan masing-masing anaknya secara pernikahan silang. Qabil dinikahkan dengan saudari kembarnya Habil, dan Habil dinikahkan dengan saudari kembarnya Qabil. Kebetulan saudari kembar Qabil adalah wanita cantik dan jelita, berparas anggun, sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam akan menikahkannya dengan Habil, Qabil menolak dan menentang ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku pendengar setia kisah-kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali mengisahkan suatu kejadian masa lalu yang penuh dengan hikmah dan pelajaran penting. Kisah itu adalah mengenai Qabil dan Habil yang berseteru ketika masa hidupnya. Qabil dan Habil merupakan dua putra dari Nabi Adam alaihissalam. Al-Quranul Karim mengisahkan peristiwa keduanya agar menjadi pengingat bagi orang-orang mukmin. Qabil adalah seorang pemuda yang bermental jahat, selalu melakukan keburukan, tamak, rakus, dan menentang pada kebenaran. Sementara Habil adalah saudaranya, seorang yang saleh, takwa, dan selalu berbuat kebenaran. Di antara keduanya sering timbul perselisihan. Habil selalu mempertahankan kebenaran, sedangkan Qabil selalu pada posisi menentangnya. Perselisihan antara keduanya sering terjadi hingga akhirnya sampai ke suatu titik yang sangat kritis, yaitu peristiwa pembunuhan bersejarah yang dilakukan Qabil terhadap adiknya Habil. Dikisahkan Habil adalah seorang peternak kambing, sedangkan Qabil adalah seorang petani yang memiliki tanaman. Masing-masing dari mereka melakukan persembahan kurban dengan mengeluarkan harta yang dimiliki. Habil pun memilih seekor domba gemuk nan sehat dan yang paling baik di antara domba-domba lain miliknya untuk dia jadikan persembahan kurban, sedangkan Qabil justru memilih gandum busuk dan merupakan yang terburuk dari hasil pertanian miliknya. Kemudian keduanya menyerahkan persembahan harta kurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba turunlah api dari langit yang menyambar dan membakar persembahan kurban milik Habil dan membiarkan persembahan kurban milik dari Qabil. Setelah Qabil mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan kurban saudaranya dan tidak menerima persembahan kurban miliknya, timbullah rasa dengki, iri yang menjelma menjadi satu tindakan kejahatan. Selain itu, Nabi Adam alaihissalam mempunyai anak yang masing-masing dilahirkan oleh istrinya secara kembar yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang pertama, Qabil dengan saudari kembar perempuannya. Yang kedua, Habil dengan saudari kembar perempuannya. Nabi Adam alaihissalam ingin menjodohkan masing-masing anaknya secara pernikahan silang. Qabil dinikahkan dengan saudari kembarnya Habil, dan Habil dinikahkan dengan saudari kembarnya Qabil. Kebetulan saudari kembar Qabil adalah wanita cantik dan jelita, berparas anggun, sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam akan menikahkannya dengan Habil, Qabil menolak dan menentang ayahnya Nabi Adam alaihissalam dengan berkata, "Saya lebih berhak memperistri saudari kembarku, sedangkan Habil lebih berhak memperistri saudari kembarnya. Sementara perkawinan secara bersilang itu tidak lain hanyalah pendapatmu belaka." Kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua anak laki-lakinya itu untuk melakukan persembahan kurban. Barang siapa yang persembahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijodohkan dengan anaknya yang cantik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan kurban milik Habil. Turunlah api dari langit menyambar dan menelan persembahan kurban milik Habil, dan akhirnya timbullah rasa dengki terhadap adiknya itu. Kisah itu tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai dengan 30. Ceritakanlah kepada mereka sekalian sejarah kedua putra Adam, Habil dan Qabil dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterimalah salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lainnya. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam."
sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali membuat dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil membuatnya membunuh saudaranya, lalu ia pun melakukan pembunuhan itu, maka jadilah ia bagian dari orang-orang yang merugi. Mari kita renungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, faqala laqtulannaka, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua persembahan kurbannya dan tidak diterima dari yang lain. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan kurban dari orang-orang yang bertakwa." Perkataan takwa yang diucapkan Habil ketika berdialog dengan saudaranya Qabil sebenarnya sangat tepat untuk mengingatkan dirinya dan kehendak Qabil yang ingin melakukan kejahatan. Namun Qabil bukanlah sosok ahli takwa, karenanya Allah tidak menerima persembahan kurban miliknya karena sifat iri dan dengki yang meliputi hatinya, yang menimbulkan suatu keinginan kuat untuk membunuh adiknya. Dari sini kita tahu bahwa Habil memiliki mentalitas yang penuh takwa dan kebaikan. Mental Habil menolak untuk membalas kejahatan yang akan dilakukan kepadanya, karena kejahatan itu benar-benar tidak cocok dengan mental yang dia miliki. Ia benar-benar takut kepada Allah Rabbul Alamin. Barang siapa takut kepada Allah tidak akan berbuat zalim terhadap seorang yang lainnya. Rasa takut kepada Allah merupakan benteng yang kuat untuk mencegah perbuatan salah dan dosa di dunia yang sangat fana ini. Karenanya, jika para pendidik dan penegak kebenaran mengerti tentang fungsi takwa ini, tentu mereka akan mengarahkan setiap individu dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan beramal dan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercapailah masyarakat sosial yang kuat, kokoh dan dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Tetapi Qabil yang dapat dikuasai oleh cengkraman kemaksiatan justru mengikuti gelora nafsunya yang jahat sehingga ia dengan mudah membunuh saudaranya. Pertentangan sengit itu sebenarnya tidak terjadi antara diri pribadi Qabil dan Habil, tetapi pertentangan itu terjadi antara Qabil dan hawa nafsunya yang memuncak. Dalam keadaan yang demikian, mestinya Qabil harus bertahan mengekang nafsu liarnya untuk meloloskan diri dari cengkraman nafsu jahat itu. Namun Qabil itu sangat lemah dalam menghadapi hawa nafsunya yang liar, sehingga ia terjerumus pada kejahatan pembunuhan saudaranya. Setelah Qabil membunuh saudaranya, ia mendiamkan begitu saja mayat adiknya tergeletak di atas tanah karena tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian Allah mengutus 2 ekor burung gagak. Keduanya berkelahi hingga akhirnya terbunuhlah salah satu di antara keduanya. Gagak yang masih hidup kemudian mengorek tanah dan melubanginya dengan paruh dan kakinya. Setelah lubang selesai, maka dilemparkannya lah gagak yang sudah mati itu lalu ditimbun dengan tanah kembali. Ketika Qabil melihat peristiwa itu, maka tersentuhlah hatinya dan menginspirasi dirinya untuk melakukan hal yang sama atas hasil perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia lalu mengubur mayat adiknya itu dengan cara mengorek dan melubangi tanah dan menimbunnya dengan tanah kembali, sembari timbul penyesalan luar biasa atas kejahatan yang baru saja ia lakukan itu. Kisah ini menjadi satu pengingat bagi kita agar menjadi manusia yang benar-benar mampu mengelola hawa nafsu dengan sangat baik. Jangan sampai iri dan dengki timbul terhadap pencapaian dan prestasi yang didapat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari perbuatan menzalimi diri sendiri dan perbuatan yang merugikan orang lain. Allahumma amin.